Sampai dengan tahun 1970, Indonesia adalah negara eksportir sapi dan kerbau. Hari ini, sekarang ini, jangankan bicara ekspor. Jumlah sapi di Indonesia ini hanya 16 juta ekor. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daging bagi rakyatnya sendiri yang berjumlah 260 juta orang. Untuk mencukupi kebutuhan daging bagi penduduk Indonesia, saat ini Indonesia harus mengimpor setara dengan 650.000 ekor sapi per tahunnya, yang menguras devisa tak kurang dari 650 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Pada waktu ini di Indonesia setiap tahunnya sapi dan kerbau yang dipotong itu jumlahnya sudah hampir sama dengan yang lahir. Bahkan ketika harga daging tinggi, yang dipotong itu sudah lebih banyak daripada yang lahir. Kondisi ini amat membahayakan Indonesia. Tidak ada cara lain. Kita harus meningkatkan jumlah sapi dan kerbau di Indonesia melalui peningkatan usaha breeding secara intensif dan masif. Untuk membuat usaha breeding itu menguntungkan, ada 3 hal yang harus bisa dicapai. Yaitu pertama, tingkat reproduksi harus setinggi mungkin. Sebagai perbandingan, kalau kita ketemu 10 ekor sapi betina dewasa di Australia, yang 6 adalah sapi yang sedang bunting. Sementara di Indonesia, kalau ketemu 10 ekor sapi betina dewasa, 3 ekor yang bunting sudah bagus. Untuk suksesnya usaha breeding sapi atau kerbau, perlu diusahakan agar setiap sapi atau kerbau betina dewasa dapat beranak 1 ekor paling lama setiap 15 bulan. Kedua, mortalitas, angka kematian anak sapi harus serendah mungkin. Tingkat kematian anak sapi Indonesia sangat tinggi, rata-rata 20-25%. Ini harus ditekan hingga di bawah 4%. Dan ketiga, tersedia pakan ternak yang murah. Dalam usaha ternak apapun, biaya terbesar adalah untuk pakan ternaknya. Karena itu, syarat terpenting adalah tersedianya pakan ternak yang semurah mungkin. Ada berbagai rumput yang cocok dengan alam Indonesia. Di peternakan Bukit Waruwangi dikembangkan 2 model breeding. Yang satu di pedok, dilepas, kawin alam. Yang kedua di kandang dengan 1 pejantan melayani 11 betina. Bisa juga dengan inseminasi buatan. Peternak harus berusaha membuat sapi dan kerbaunya bahagia dengan cara tersedia pakan yang melimpah.
Tempat di kandang tidak terlalu rapat, tapi juga tidak terlalu longgar. Ketiga, khusus untuk kerbau harus ada kubangan. Keempat, ramah dengan ternak. Jangan dipukul-pukul, jangan dibentak-bentak, harus ramah dengan ternak. Kalau kondisi ternaknya bahagia, maka dia akan beranak banyak dan anak-anaknya tidak mudah mati. Dengan usaha bersama para peternak, dengan dukungan kebijakan negara yang menguntungkan usaha breeding, saya yakin kita bisa membuat Indonesia kembali menjadi negara eksportir sapi dan kerbau dalam 10 tahun yang akan datang. Kita telah berhasil dalam modernisasi usaha peternakan ayam, sehingga sekarang kita sudah bisa mengekspor daging ayam. Mari kita ulang sukses di ayam itu untuk di sapi dan di kerbau.